Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan? Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Renungan kali ini berjudul Yesus Layak Diikuti, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, Ronit datang dari keluarga non-Kristen yang taat beragama. Diskusi mereka tentang hal-hal rohani terasa kering dan teoritis. "Saya terus berdoa," katanya, "tetapi saya juga tidak mendengar jawaban Allah." Maka ia pun mulai mempelajari Alkitab. Perlahan tapi pasti, ia mulai beriman kepada Yesus sebagai Mesias. Ronit menceritakan momen paling menentukan dalam hidupnya itu. "Saya mendengar suara yang sangat jernih dalam hati saya berkata, 'Kamu sudah cukup mendengar. Kamu sudah cukup melihat. Sekarang saatnya untuk percaya.'" Namun ada satu masalah yang dihadapi Ronit, yaitu ayahnya. Respons ayah saya seperti gunung Vesuvius yang meletus kenangnya. Ketika Yesus berjalan di muka bumi, banyak orang mengikuti dia. Lukas 14 ayat 25 berkata, "Kita tidak tahu dengan pasti apa yang mereka cari. Tetapi yang dicari Tuhan Yesus adalah murid. Namun ada harga yang harus dibayar untuk menjadi murid-muridnya." Dalam ayat 26 Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Yesus juga berbicara tentang mendirikan menara. Dalam ayat 28 dia berkata, "Siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya?" Maksud Yesus bukanlah bahwa kita benar-benar membenci keluarga kita, melainkan
kita harus memilih Dia di atas segalanya. Dia berkata dalam ayat yang ke-33, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ronit tentu saja sangat mencintai keluarganya. Tetapi ia menyimpulkan, berapapun harga yang harus saya bayar, saya rasa itu layak. Apa yang mungkin perlu Anda lepaskan untuk mengikut Yesus seturut dengan pimpinannya? Sahabat ODB, kapan Anda meyakini bahwa Yesus sungguh nyata bagi Anda? Dan harga apa yang harus Anda bayar untuk mengikut Dia? Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah aku untuk memilih anak-Mu di atas semua yang bisa ditawarkan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus.